warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak semuanya? Baik, Bu. Bagaimana teman-temannya? Ini semuanya sudah hadir atau masih ada yang belum hadir? Masih ada, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, kepada ketua kelas silahkan dipimpin untuk berdoa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Silahkan rapikan dulu bangkunya. Yang bagian merasa bangkunya belum lurus, tolong dirapikan. Sudah ada satu bangku dulu. Oke, sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan ambil absen terlebih dahulu. Sepertinya ini masih banyak yang belum hadir ya. Oke, yang pertama Aditya Pratama, Ruhun Najwa, Hadir, Bu. Siti Aulia Safira, Hadir, Bu. Indah Kartika, Hadir, Bu. Zilda, Hadir, Bu. Meta, Hadir, Bu. Merin, Hadir, Bu. Febi. Hadir, Bu. Oke, berapa orang teman-teman yang tidak hadir hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin anak-anak semua untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu yang terlebih dahulu ya. Oke, silakan semuanya berdiri. Pancasila, Ayo semuanya nyanyi. akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk. Ini siapa yang baru datang? Maaf Ibu, saya Salma Ibu. Kenapa terlambat sama? Macet Ibu. Besok jangan terlambat lagi ya. Iya Ibu. Silakan duduk. Sih Ibu. Oke, pada minggu kemarin Ananta belajar tentang apa? Pengertian peta. Yang pada pembelajaran minggu ini atau hari ini ada yang tahu materi kita akan belajar tentang apa? belum. Juga akan menampilkan dua buah gambar. Jadi ini berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Nah, dari gambar ini ada yang tahu kita hari ini akan belajar apa? Bentuk. Bentuk. Ada yang tahu? Salma tahu? Jenis. Nah, jadi pada pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari tentang yang gambar pertama ini adalah proyeksi peta. Nah, yang ini kita akan mempelajari tentang manfaat dari peta.
Nah, pada pertemuan kita hari ini, adapun tujuan dari pembelajaran kita yakni Ananda itu diharapkan bisa mengkaji keterkaitan antara jenis proyeksi dengan tujuan penggunaan peta itu dalam berbagai bidang, misalnya yaitu navigasi, geografi, dan juga geologi. Kemudian peserta didik juga dapat menganalisis manfaat peta dalam berbagai bidang seperti pendidikan, perencanaan wilayah, transportasi, mitigasi bencana, dan juga militer. Kemudian juga pemahaman bermaknanya, pemilihan jenis proyeksi yang tepat, menentukan akurasi dan efektivitas peta dalam menyampaikan informasi spasial. Pemahaman ini penting untuk mendukung pengambilan keputusan dalam berbagai bidang di kehidupan. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai materi yang akan kita pelajari. Nah, materi kita pada kali ini kita akan belajar tentang keterkaitan antara proyeksi peta dengan bidang penggunaannya, manfaat peta dalam berbagai bidang. Sebelum Ibu menjelaskan, jadi Ibu ingin mencoba ngetes Ananda semua bagaimana, apakah hari ini Ananda sudah ada yang membaca di rumah atau ada yang sudah memahami materi ini sebelumnya. Jadi Ibu akan memberikan kuis. Silahkan di-scan. Sudah semuanya? Ada, Bu? Jadi tunggu saja ya. Satu menit. Bu agak kelihatan. Sudah nampak ya? Balik saja. Next aja lah, Bu. Oh, untuk berdiri. Ya. Baik,
Agak susah ya. Materi kita itu ya Vira. Jadi ini Bu Anda tes Ananda, apakah Ananda ada membaca atau tidak di rumah? Ibu. Baiklah, ini sudah ada pemenangnya. Juara satu ini siapa? Teman dan Mira. Keduanya ada Feby. Yang ketiga ini Nah, jadi ada beberapa lagi yang masih sepertinya masih belum paham. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan sedikit materi kita pada pertemuan kali ini.
Ibu akan menjelaskan materi kita pada hari ini, yaitu tentang keterkaitan antara proyeksi peta dengan bidang penggunaannya dan manfaat peta dalam berbagai bidang. Nah, sebelum masuk ke keterkaitan antara proyeksi peta dan bidang penggunaannya, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang jenis proyeksi peta. Nah, sesuai dengan yang sudah ada tadi pada tes kita. Nah, di sini ada gambar pertama yaitu proyeksi silinder. Nah, proyeksi silinder ini biasanya juga disebut dengan proyeksi Mercator, menggambarkan permukaan bumi ke bidang silinder yang menyentuh ekuator. Nah, proyeksi ini itu berguna dalam navigasi karena garis lurus di peta mewakili garis dengan arah konstan di permukaan bumi. Kemudian gambar kedua ini, nah ini merupakan contoh dari proyeksi peta kerucut. Nah, itu proyeksinya berbentuk kerucut yang mana proyeksi ini paling cocok untuk di wilayah lintang menengah seperti Amerika Serikat dan juga Eropa. Kemudian yang di bawah ini adalah proyeksi azimutal atau dilakukan dengan memproyeksikan permukaan bumi ke bidang datar. Nah, proyeksi ini juga mempertahankan arah dan juga titik pusat dan sering digunakan untuk memetakan wilayah kutub. Contohnya yaitu proyeksi stereografis dan juga genomik. Nah, kemudian ini keterkaitan proyeksi peta dengan bidang penggunaannya. Yang pertama yaitu ada navigasi maritim dan juga udara. Dalam navigasi utama penerbangan jarak jauh, digunakan proyeksi genomik karena menggambarkan jalur terpendek antara dua titik. Big circle sebagai garis lurus meskipun distorsi bentuknya tinggi. Kemudian ada geografi umum dan pendidikan untuk keperluan pendidikan seperti yang kita belajarkan hari ini, yaitu tentang kita belajar mata pelajaran geografi. Nah, jadi peta digunakan dalam pembelajaran. Kemudian geologi dan pemetaan teknis. Dalam bidang geologi, akurasi dalam skala kecil menjadi sangat penting, terutama untuk analisis struktur geologi seperti patahan, lipatan, atau distribusi formasi batuan. Proyeksi kerucut seperti lambat formal konik sering digunakan karena mampu mempertahankan bentuk di wilayah yang luas terbatas, menjadikan ideal untuk pemetaan regional. Oke, kemudian ada meteorologi dan klimatologi. Dalam analisis cuaca dan iklim, terutama di wilayah kutub atau saat mempelajari sirkulasi atmosfer global, digunakan proyeksi azimutal seperti proyeksi polar stereografis. Nah, proyeksi ini itu mempertahankan arah dan titik dan berguna untuk melihat pola pergerakan angin. Kemudian ada pemetaan dunia dan representasi global. Untuk peta dunia secara keseluruhan, tidak ada satupun proyeksi yang mampu menyajikan semua wilayah secara proporsional. Oleh karena itu digunakan proyeksi kompromi seperti Robinson atau Winkel triple yang menyajikan bentuk dan ukuran wilayah yang lebih seimbang. Nah, kemudian kita juga mempelajari tentang manfaat peta dalam berbagai bidang. Nah, yang pertama yaitu ada manfaat dalam bidang pendidikan. Nah, seperti yang sudah Ibu bilang tadi, seperti kita saat sekarang ini, kita belajar di mata pelajaran geografi menggunakan peta. Kemudian yang kedua, manfaat dalam perencanaan wilayah. Nah, seperti perencanaan wilayah yang seperti kita lihat seperti pembuatan jalan tol ataupun yang lainnya. Nah, itu merupakan salah satu manfaat dari manfaat dari peta tersebut yang digunakan dalam perencanaan wilayah. Kemudian ada manfaat peta dalam bidang transportasi seperti kita menggunakan GPS. Nah, itu tuh kan contoh dari penggunaan peta juga kan dalam bidang transportasi. Kemudian ada manfaat peta dalam mitigasi bencana, yaitu peta digunakan untuk menentukan titik dalam membuat shelter seperti shelter tsunami ataupun yang
shelter banjir. Nah, jadi itu merupakan manfaat peta dalam bidang mitigasi bencana. Kemudian manfaat peta dalam bidang militer dan juga pertahanan. Bu, izin permisi sebentar. Oh iya. Ya. Oh iya. Silakan. Oke, kita hadir hari ini berapa orang? 10. 9. Nah, silakan bagi kelompok 2 orang setiap kelompoknya. Silakan duduk berkelompok. Ibu yang ada 3 orang. Oh, ada 3 orang. Ananda yang pilih atau ibu yang pilihkan? Ibu sendiri aja. Nah, silakan membentuk kelompok yang masing-masingnya ada 2 orang atau ada 3 orang ya. Ya, Bu. Sudah membentuk kelompok? Sudah. Kita tulis sendiri Apa? Oh, bentar ya. Oke, Ibu akan membagikan lembar kerja kelompok
Nah, di depan akan Ibu tampilkan sebuah video yang mana video ini akan berkaitan dengan lembar kerja yang kalian akan kerjakan di kelompok masing-masing. Silahkan diperhatikan karena dari video ini ada beberapa soal yang akan kalian jawab mengenai video yang sudah Ibu tampilkan tadi. Berada di daerah Sulawesi. Ada tentang kawasan rawan bencana Gunung Semeru yang bisa digunakan sebagai acuan. Untuk membahasnya bersama Selamat Jimmy, Litbang Kompas yang saat ini berada di Purwokerto, Jawa Tengah. Selamat malam Mas Jimmy. Mas Jimmy, bisa dijelaskan ini terkait dengan tentang kawasan. Bentar ya, ini harus gak jelek ya di sini. Ya Bu. Selamat malam Mas Jimmy. Mas Jimmy mungkin bisa dijelaskan. Selamat, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas. Mas Jimmy mungkin bisa dijelaskan ini terkait dengan tentang kawasan rawan bencana khususnya di kawasan Gunung Semeru, Mas Jimmy.
ada kemudian terjadi erupsinya tanggal 16 Januari, jadi di awal tahun ini. Nah, kemudian di Desember ini terjadi lagi yang disertai dengan awan panas. Nah, memang untuk segmen ini karakter memang sering terjadi awan panas. Bisa kita lihat nanti di kota itu kelasnya itu, jadi kita sampai bahwa aliran sungai yang melalui awan panas dan lahar itu masih ada bekasnya sampai sekarang, dan ini dilalui lagi di tahun ini. Ini kan kalau saya lihat dari kaca Kompospedia, simulasinya ini dalam bentuk 3D, dimaksudkan agar memudahkan masyarakat yang membaca untuk lebih terilustrasi seperti itu. Apakah di informasi ini ada juga acuan-acuan lokasi di mana yang berbahaya ataupun lokasi yang rawan? Terkait dengan bencana agar warga bisa menghindari untuk tetap menetap di lokasi tersebut. Iya, jadi mudah sekali kita tengok ke aplikasinya saja ya Pak ya. Ya. Jadi di sini ada Google Docs. Nah, di dalam jadi ini adalah teknologi sistem informasi geografis. Jadi memang itu digunakan. Ini sebenarnya teknologi lama. Jadi semua bencana dan pembangunan itu memanfaatkan teknologi ini. Nah, peta yang tadi diterbitkan oleh BPMNG, kemudian kita coba ubah ke bentuk layer digital. Jadi kita pisahkan di sini ada, dan yang seperti saya sebutkan ini adalah layer untuk radius dari lontaran material letusan ya, yang di udara ada yang 5 km ya, dan puncak. Nah, untuk 5 km ini bentuk berbahayanya adalah lontaran batu pijar dan hujan asap lebat. Seperti kita lihat kemarin jam 5 sore itu, Selasa malam ya, di beberapa tempat sekitar situ. Nah ini salah satu bentuk bahayanya, yaitu hujan asap yang lebat seperti itu. Dan kemudian kalau kita beralih ke yang 8 km ini lebih ke hujan abu. Nah, dan lontaran tetap ada lontaran batu pijar. Nah, ini lontaran batu pijar ini sebenarnya tergantung dengan kekuatan letusan, di mana setiap letusan itu bisa jadi berbeda-beda benangnya. Gitu. Nah, itu yang di udara. Kemudian untuk yang di daratan, di permukaan, nah ini mungkin saya zoom sedikit. Jadi mungkin semoga kelihatan definisinya ya. Nah, ini untuk yang di permukaan daratan itu ada 3 level sebenarnya. Level tertinggi adalah KRP tingkat 3, apa itu? Ini kita warnai dengan warna merah, jadi potensi yang dilanda panas. Dan seperti kita lihat kemarin beritanya bahwa di daerah yang memang di daerah yang merah ini, ya seperti ini, awan panas. Yang kemudian tadi berita merah yang disebutkan di berita sebelumnya rusak karena memang dilalui Nah, di awan panas kemudian kadang ada aliran lava, udah lava, dan berpotensi juga bekas racun. Tapi sepertinya bagian kejadian kemarin tidak ada informasi untuk racun. Ya, Mas Cepi, dari berbagai sumber dan juga ahli ini menyebutkan bahwa yang harus diwaspadai saat ini adalah curah hujan. Ketika ada hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu lama, ini harus diwaspadai karena dikhawatirkan akan terjadi lahar dingin dan materialnya sudah ada di lokasi tertentu dan bisa mengalir lahar dingin ini yang bisa membahayakan warga. Apakah di Kompospedia ini bisa diilustrasikan juga lahar dingin ini bisa melalui ke wilayah mana saja, Mas Jimmy? Iya, benar. Jadi untuk lahar dingin sebenarnya lanjutan dari material yang pasal letusan, dia mengalir dalam bentuk padat ya, termasuk yang panas tadi itu material
mungkin dan sebagainya, sehingga saat hujan kita mengisi aliran-aliran lereng sungai yang ada di lereng atas, lereng tengah dan seterusnya, dan mana yang melewati lereng perak berpotensi juga melanjutkan jembatan yang ada di situ apabila dia volumenya sangat banyak, termasuk dia yang jembatan sumber burung ini yang jadi proses seperti itu. Nah, kalau di kawasan bencana ini itu ditandai dengan yang kedua. Nah, selain awan panas ada aliran lava dan aliran lahar. Jadi aliran lahar intinya apa? Yaitu mengikuti aliran dari sungai besar ya, besar. Nah, satu besar kalau dia agak banyak, dia bisa berupa aliran lahar panas. Tapi saat panas ini kena hujan, maka hujan ini dia meneruskan, bahkan tadi seperti ada berita dia terus sampai ke selatan. Ini kawasan tingkat satu dan tingkat dua itu merupakan aliran dari lahar hujan tadi. Mas, ini sebagai bentuk apa ya? Sebagai bentuk sosialisasi mungkin bisa digambarkan. Kita tentu tidak mengharapkan adanya lahar dingin, tapi ini adalah salah satu faktor untuk mewaspadai agar ketika curah hujan tinggi terjadi lahar dingin, warga sudah bisa mengantisipasi. Mungkin dari gambar 3D yang sudah ada di Kompaspedia bisa ditunjukkan di daerah-daerah mana saja ketika lahar dingin itu. Nah, oke, anak-anak semuanya sudah diperhatikan video yang sudah kita tampilkan tadi? Nah, silakan lanjutkan kerja di lembar kerja peserta didik itu yang berkelompok. Nah, cara mengisinya silakan Anda jawab. Seperti pertanyaan pertama tadi itu ada kaitannya dengan video ini. Kemudian yang pertanyaan kedua itu dari materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, dan begitu juga seterusnya ya. Silakan kerjakan. Ibu beri waktu 20 menit cukup atau sudah sangat lebih itu? Cukup, Bu. Silakan kerjakan bersama anggota kelompoknya. Bagi yang tidak dimengerti silakan ditanyakan kembali. Mungkin Ya, boleh. Kelompok sama bagaimana? Sudah? Belum?
yang kurang mengerti? Silakan ya.
Ada yang sudah selesai? Belum. Ah.
Terima. Selesai selama pokoknya Bapak Wawa sudah jadi ini ibu
semuanya? Sudah siap? Sudah. Sudah. Kelompok Ami sudah Ami? Bentar lagi. Bentar lagi. Cepat ya Ami. Kelompok Ruhut sudah? Sudah, Bu. Kelompok Salma? Sudah, Bu. Iya. Sudah Ami? Bagaimana Ami? Kelompok Ami sudah? Sudah, Bu. Sudah Bu. Semuanya sudah? Oke, karena pertanyaannya tadi ada berapa? Ada 3. Nah, karena kita juga ada 3 kelompok, jadi satu kelompoknya silahkan untuk menjawab pertanyaan, 1 pertanyaan saja. Ya, kelompok Mita, untuk pertanyaan nomor berapa? 1. Nah, silahkan. Baiklah Ibu dan teman-teman, izinkan saya menjawab jawaban nomor 1 ya. Dengan soalan setelah menonton video yang telah Ibu sampaikan tadi yang berjudul Antisipasi Bencana Alam, ini manfaat peta kawasan rawan bencana. Baiklah, setelah saya analisis manfaat peta yang ada di video, peta ini sangat penting untuk mencegah dan mengurangi dampak bencana. Dengan peta kita bisa lebih siap dan aman dan tanggap saat menghadapi risiko alam tersebut. Manfaat peta dalam antisipasi bencana alam yaitu mengidentifikasi wilayah rawan, mendukung perencanaan tata ruang, membantu sistem peringatan dini dan edukasi masyarakat, dan juga menentukan jalur evakuasi dan titik aman. Baiklah, sekian jawaban saya. Nah, kita beri aplaus untuk temannya yang sudah tampil. Oke, siapa lagi yang mau tampil kelompoknya?
Indah, jawab pertanyaan nomor berapa? Nomor 2, Bu. Silakan. Baiklah, izin menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu bandingkan kelebihan dan juga kekurangan antara proyeksi kerucut dan azimut dalam penggunaannya untuk pemetaan wilayah geologi dan kutub. Kelebihannya, yang pertama, proyeksi kerucut cocok untuk wilayah lintang menengah, distorsinya minimal di sepanjang 2 garis lintang standar, efektif untuk peta geologi di wilayah benua. Selanjutnya, untuk proyeksi azimut cocok untuk wilayah kutub, jarak dan arah dari pusat proyeksi akurat, cocok untuk pemetaan geologi. Selanjutnya ada kekurangan untuk proyeksi kerucut adalah kurang cocok untuk wilayah kutub. Distorsi meningkat jauh dari garis lintang standar, tidak cocok untuk wilayah yang memanjang dari utara ke selatan. Selanjutnya kekurangan proyeksi azimut yaitu distorsi meningkat cepat menjauh dari pusat proyeksi, tidak cocok untuk area yang luas, bentuk dan ukuran wilayah menjadi sangat tidak akurat. Sekian jawaban dari kelompok kami. Ya, terima kasih Amrul untuk temannya. Terakhir kelompok Salma. Akan lanjut. Jelas kami dari kelompok 3 akan membacakan nomor 3 itu mengapa proyeksi mesater lebih tepat digunakan dalam bidang aplikasi laut dibandingkan dengan bidang geologi. Karena proyeksi mesater yang cocok untuk navigasi laut karena mempertahankan arah lurus sesuai kompas, namun tidak cocok untuk geologi karena distorsi ukuran terutama di daerah di dekat kutub. Sekian jawaban dari kami. Terima kasih kelompok. Oke, bagaimana, sudah mulai paham atau masih kurang paham juga dengan materi hari ini? Minta jelasin dikit. Oke, silahkan kembali ke tempat duduk masing-masing kembali dan diberikan bangkunya. Bagaimana anak-anak semuanya? Sepertinya sudah ini ya, sudah mulai penat nampaknya. Apa terlalu berat materi kita hari ini? Tapi kenapa loyo? Banyak yang belum makan, sarapan lagi tadi. Untuk memberikan semangat anak-anak kembali, silahkan berdiri semuanya. Kita briefing sebentar.
Ketimbangan badan. Kita tuh kayaknya mati kalau Astagfirullah. Fitnah. Silakan atur jaraknya dulu selalu. Siap ya, gerakan tangan dan kakinya. Ulang ketiga. 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri, jari-jari. Kiri kanan, kiri Sudah semangat lagi. Waktu kita sudah mepet ya. Jadi besok kita ulang kembali. Silakan dulu. Bagaimana? Sudah mulai semangat lagi atau masih loyo? Sudah. Sudah. Nah, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa?
Kesimpulan materi hari ini, Bu. Iya. Ada yang bisa? Salma, silahkan. Baik Ibu. Untuk kesimpulan pembelajaran hari ini menurut saya itu peta bukan sekedar alat bantu visual, selain sarana penting untuk memahami dan mengelola ruangan. Dalam pendidikan, peta menunjukkan pemahaman spasial siswa dalam perencanaan wilayah. Peta membantu mengarahkan pembangunan dalam transportasi. Peta mendukung efisiensi mobilitas. Dalam mitigasi bencana, peta menjadi dasar penyelamatan kesiapsiagaan dan dalam bidang militer. Peta berperan dalam strategi kawasan keamanan nasional. Oleh karena itu, kemampuan membaca, memahami, dan menggunakan peta merupakan keterampilan dasar yang sangat berharga di berbagai bidang kehidupan. Ya, betul sekali. Terima kasih Salma. Beri aplaus untuk temannya. Dari mana Merin? Bertemu saudara sebentar tadi, Bu. Nah, silakan duduk ya. Sebentar ya, Ibu akan memberikan kuis lagi untuk menguji Ananda apakah sudah paham atau masih juga ada yang belum dimengerti. Kalau belum, nanti Ibu akan kirimkan materi pembelajaran kita hari ini. Bentar. Masih di video.
Apa sih? Nah, silakan di-scan kembali kodenya. Bisa, bentar. Bu, bentar ya. Sudah? Benar, Bu. Orang yang satu. Jangan ketahukan aku, akan bisa. Yes. Ini sudah semua. Kita mulai. Oke, kita mulai ya. Ya, Bu. Udah nampak. Agak kecil ya, Bu. Yang biru. Biru bang. Apa bedanya? Oh, sih tuh boleh ditanya apa? Masih ada yang salah? Masih. Salah pencet Ibu. Salah pencet. Ibu benci. Iya, cukup ini. Yang mana Oh, di cerita dengan kami berdua. Sekamu. Bu, kemudian Bu. ya udah pilih. Bu, kesabuan Bu. Tapi menangis. Aduh. Gede banget dong. Terus dia lain. Bentar ya. Dia bisa buat
Itu kan jawaban di kelas itu bohong ya. Baru sekali kalau kasih cuma deketin. Udah lah, aku tak dapat ngerjain. Udah ingin gitu. Ini apa nih? Nilainya juga lebih tinggi mungkin dari yang pertama tadi ya. Nah, jadi bagi Ananda yang masih salah, masih belum memahami materi, nanti akan Ibu kirimkan materinya di grup WA kelas ini. Oke, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelum mengakhiri, Ibu terlupa, silakan Ananda isi ada refleksi. Nah, ini gambarnya ya, mungkin di ada apa Salma? Nah. Ada jelas di kertasnya? Ya, itu yang Hal yang sudah terjadi. ini nampak atau tidak? Hal yang sudah terjadi. Yang mana? Bawah? Saya Di atasnya. oh, di atas. Bukan untuk menjadi. Aja bisa jadi profesor sini. Tapi itu belajar lebih baik. Hal yang tidak mendengarkan pikiran. Saat dari keluar kita saling menyenangkan. Hal yang Mana? saat itu sangat senang. Sudah Ibu, udah. Di atasnya Atas, kita pelajari kita menyenangkan. Belajar bersama kawan. Kali bawah sama kali bawahnya apa? Aktivitas paling aku. Ini enggak. Hal yang belum aku kuasai. Belajar tentang Sudah langsung. yang paling berkesan. Sudah, Bu.
ada belum aku kuasai. Nanti Kayaknya Bu kapal manusia biasa yang lebih baik. ngomong ke informasi Saya manusia. semua kan kalau ibu masuk tapi belum Tapi saya buat jadi lebih baik. Bu ini hanya perlu ada belum aku kuasai mengerti orang lain. Yang benar Mengerti diri sendiri. Ada tiga. Oh,